pakai simpati. Buat nonton, musik, game, belajar, sampai belanja. Bisa pilih benefit sesuai keinginanmu. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menjawab tudingan kedekatan dirinya dengan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting. Topan sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara. Bobi tidak menyangkal maupun mengiyakan soal kedekatan dengan Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting. Bobi malah menjelaskan tidak hanya Topan yang dibawanya dari Pemkot Medan ke Pemprov Sumut. Bobi menambahkan pihaknya tidak akan memberi bantuan hukum kepada Topan Ginting. Terutama Pak Topan kan dibawa dari Pemko juga sama. Iya, banyak yang banyak dibawa dari Pemko. Pak Sulaiman, Inspektur, ada beberapa yang kita bawa dari Medan. Ya, kayak saya bilang, yang selalu kita ingatkan, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat, merugikan diri, merugikan keluarga. Apakah Pemprov akan memberi bantuan hukum, Pak? Enggak lah. Pasca penangkapan Kadis PUPR Provinsi Sumatera Utara oleh KPK, sejumlah papan bunga terpasang di Jalan Karya Wisata Medan. Papan bunga dipasang sejak pagi sebagai ungkapan dukungan kepada KPK yang telah menangkap Topan Ginting. Saat ini belum diketahui pihak mana yang mengirimkan papan bunga itu. Namun papan nama terus memenuhi Taman Kota Cedika, Jalan Karya Wisata Medan. Tahunya pas tadi saya sampai jualan, papan bunganya udah ada kian di sini. Ada berapa banyak papan bunga di dekat sini? Cuman 2 ini lah yang nampak tadi. Yang lainnya nggak tahu lagi. Nah, kakak biasa jualan sini? Iya, di sini biasanya kami sama ayah. Sebelumnya belum ada ya Kak papan? Belum. Baru tadi nampak ini papan bunganya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengonfirmasi keterlibatan bersama KPK untuk melacak aliran dana dugaan korupsi proyek jalan di wilayah Sumatera Utara. Perihal uang tunai sitaan KPK, PPATK menyebutkan aliran uang masih bisa ditelusuri. Koordinator Kelompok Humas PPATK, Natsir Konga, bilang PPATK saling membantu dengan KPK untuk mengungkap kejahatan pidana korupsi. Soal penelusuran aliran dana dari bukti uang tunai, Nasir menyebutkan prinsip kerja lembaganya tetap sama dengan penelusuran transaksi uang via transfer rekening dan semacamnya. Saat ditanya kemungkinan KPK meminta penelusuran rekening terhadap Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, ia enggan menjelaskan. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV Senin pagi, Natsir Konga menyatakan secara spesifik saya tidak bisa menjelaskan. Tapi prinsipnya ketika KPK menemukan sesuatu informasi atau data dan lainnya dan meminta bantuan PPATK, maka PPATK akan melakukan sesuai dengan tugas, kewenangan dan fungsinya. Begitu juga sebaliknya ketika PPATK melakukan analisis dan pemeriksaan, maka hasilnya akan disampaikan kepada penyidik. KPK menyebut Kadis PUPR Sumatera Utara dijanjikan uang 8 miliar rupiah terkait suap proyek jalan bernilai 231 miliar rupiah. Lalu apa saja yang bisa dilakukan KPK dalam mengusut aliran dana suap kasus ini? Kami bahas bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Garnasi. Selamat petang, Mbak Yenti. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat petang, alhamdulillah sehat. Terima kasih. Ya, Mbak Yenti, ini OTT KPK ada 2 proyek atau 2 perkara terkait dengan pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara dan juga pemeliharaan jalan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional. Artinya ini merupakan proyek strategis daerah di wilayah Sumatera Utara dan Kepala Dinas PUPR yaitu Topan Ginting saat ini ditetapkan tersangka. Lalu seberapa besar peluang KPK untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara untuk meminta keterangan atas mekanisme dari proyek ini? Ya baik.
eh, proyek besarnya kan dua ini ya, eh, pemeliharaan jalan dan pembuatan jalan itu sendiri. Tapi di antara mereka juga proyek-proyeknya banyak gitu kan. Nah semuanya kan masuk ke eh, ini ya, masuk ke pengusaha ini ya, pengusaha yang katanya dekat juga kan, dan juga kemudian kepala dinas provinsi, PUPR provinsi. Gini, kalau OTT itu pasti sudah ada penyadapan dan sebagainya. Ini kan dibahasnya mulai April, tapi baru kemarin ya, karena OTT kan baru Juni kemarin. Nah, sebetulnya seberapa penting menurut saya sih penting sekali ya namanya gubernur untuk diperiksa. Penting sekali. Jadi gini, yang namanya gubernur ini kepala dinas provinsi itu kan dekat sekali hubungannya sampai sampai bahkan ada sudah dirilis bahwa kong kali kongnya sedemikian rupa, bahkan dibilang nanti tunda dulu seminggu supaya nggak mencolok dan sebagainya. Berarti KPK sudah mendapatkan sadapan-sadapan rencana mereka akan melakukan korupsi dan kemudian ada aliran-alirannya. Nah nanti harusnya ini terlibat apa tidak terlibat ya. Ini gubernur harus diperiksa gitu. Jadi jangan jangan juga ragu gitu ya. PPATK tadi mengatakan tidak bisa menyampaikan. Ini kan membuat kita agak jadi khawatir ya. Walaupun kita sudah senang ya, saya senang sekali lihat banyak karangan bunga. Artinya masyarakat ternyata masih marah, masih geram gitu ya. Saya pikir sudah nggak ada apa lagi terhadap korupsi. Ternyata bagus ini ya. Paling tidak ini sudah ada sanksi moral, sanksi sosial bahwa begitu tersangka saja sudah ada papan bunga. Jadi kita seharusnya memang kepala daerah itu harus diperiksa berkaitan dengan ini kan sangat dekat karena kepala dinas PUPR provinsi dan ternyata dari hasil sadapan memang mereka sudah kong kali kong dari awal walaupun untuk e-katalog juga sudah diatur bagaimana supaya yang ini menang gitu kan. Jadi sebetulnya sudah sangat harus ya diperiksa gitu. Namun ada titik kritisnya terkait dengan OTT ini, Mbak Yenti, bahwa sebenarnya KPK memiliki dua opsi, yaitu opsi pertama saat melakukan OTT pada saat proyek ini berjalan dan kita mengetahui bahwa dugaan adanya rekayasa atau e-katalog ini dimainkan agar PT DNG ini memenangi dari tender tersebut. Namun OTT KPK ini melakukan OTT pada saat proses lelang ini akan baru dimulai. Artinya pada saat OTT bila saat proses lelang berjalan, fee itu tentu lebih besar, yakni sekitar 48 miliar kalau dari keterangan dari KPK. Lalu seperti apa? Apakah ini tindakan KPK ini sudah tepat? Ya, ini kan lebih dini gitu ya. Memang belum semua karena memang di dalam apa yang dibicarakan itu juga disampaikan bahwa nanti sambil berjalan karena proyeknya belum, nanti baru Juni Juli gitu ya, kan begitu. Tapi kan di situ ada yang dipidana itu yang menerima janji atau hadiah. Jadi janji pun sudah cukup gitu untuk ini. Nah, walau sekarang, jumlahnya lebih kecil, Mbak Yenti, 8 miliar dibandingkan 48 miliar komitmen fee-nya. Baru 8 miliar ya, baru 8 miliar. Jadi kan gini, ini kan suap ya, suap dari orang yang menginginkan dapat proyek, ya. Tapi orang-orang pejabat-pejabat yang menerima gratifikasi atau menerima suap atau menerima janji ya, itu kan ada pasal 13 juga bahwa nanti akan menerima sesuatu, janji dan sebagainya yang mana dia tahu bahwa dia menerima janji dan suap, janji dan hadiah itu berkaitan dengan apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukannya gitu. Jadi ini memang kalau dilihat uangnya kan belum ya, karena belum semuanya ya. Tapi kalau kita memang mau menyelamatkan dananya itu sekarang di mana yang 230 miliar itu yang paling penting. Kalau penyuapan kan dari si pemborongnya ini, ya kan, baru awal. Nah, yang penting sekarang harus dicari dana yang dialokasikan untuk dua proyek besar itu, bahkan ada PJN-nya itu jalan nasional kan, proyek jalan nasional kan, program jalan nasional kan itu ada PJN-nya dan sebagainya. Ini juga harus dilihat bahwa ini dilihat juga apakah ini termasuk pencegahan ya, pencegahan supaya yang 230 miliar itu
yang katanya proyeknya akan dijalankan Juni-Juli itu di mana posisinya? Itu yang harus kita, ataukah memang belum dikucurkan karena memang sambil berjalan seperti itu kan yang sekarang, karena di masa lalu selalu diberikan di depan tapi malah hilang. Nah ini harus dilihat, tetapi bahwa undang-undang mengatakan menerima hadiah atau janji itu sudah dapat dipidana gitu. Dan kemudian yang paling penting adalah ini pembelajaran bagi kita ya, bahwa disebutkan bahwa orang-orang ini adalah bahkan gubernur mengatakan orang yang dibawa dari balai kota ke gubernuran itu bukan hanya ini, ada beberapa. Ini kan ya contoh nggak bagus ya. Karena ternyata menempatkan orang-orang di provinsi itu bukan karena kompetensi tapi kedekatan. Potensi untuk ya. Ya, Mbak Yanti, ini juga yang menjadi catatan bahwa e-katalog ini bisa jadi permainan juga yang terus juga menjadi bagian dari dugaan korupsi di daerah, dan catatannya bahwa PPK atau pejabat pembuat komitmen yang juga bagian dari Kemen PPU ini diduga terlibat dalam kasus suap ini. Lalu seperti apa sebenarnya untuk pengawasan dari e-katalog dan juga bagaimana pemenangan tender dan juga pemenangan lelang ini bisa terus diawasi, dan juga apakah ini ada unsur tindak pidana pencucian uang, Mbak Yanti? Iya, kalau yang e-katalog kan pengaturan e-katalog kan sudah ya, tadi kan dia sudah menerima berapa juta itu ya, sudah menerima ya, yang bersangkutan sudah menerima. Karena dia HEL itu karena dia dianggap sudah berjasa mengatur untuk pemenangan melalui e-katalog tadi. Nah di situ kan dia sudah ada uang yang mengalir, bahkan ada uang 8 miliar. Dari 8 miliar itu disetor kemana itu adalah TPPU semua seharusnya gitu. Jadi sebetulnya TPPU itu sekecil apapun kan PPATK akan membuka di mana sih ada setoran-setoran, ini berarti sudah jalan ya. Itu sudah jalan, itu berarti semua adalah TPPU, sehingga kita tinggal yang menerima itu siapa, sama dia diapakan, itu pasti pejabat ya. Kebanyakan itu pasti pejabatnya. Ini harus dibongkar ya, karena ini tantangannya bagi pemerintah, karena ini berkaitan dengan gubernur yang tanda petik anak mantan presiden, ya harus berani gitu. Baik. Artinya follow the money, prinsip dari KPK untuk follow the money, dan juga bagaimana prinsip dari good governance ini harus ditegakkan, dan juga pengusutan KPK kita nanti untuk mengungkap tuntas dari dugaan korupsi bernilai proyek 231 miliar. Terima kasih Mbak Yenti Garnasi, pakar hukum tindak pidana, telah berbagi perspektif di Kompas Petang. Usai jeda saudara, penumpang komuter lain mengapresiasi revitalisasi stasiun Tanah Abang yang baru diharapkan membawa perubahan positif